Salam hebat, salam sukses untuk kita sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Kesebangunan adalah hubungan antara dua bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besar serta panjang sisi yang sama dengan perbandingan yang sama pula. Bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dan dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian diapit sama besar. Sekarang perhatikan contoh bangun datar yang mempunyai sifat-sifat kesebangunan, yaitu A, B, C, P, Q, R. Nah, di sini sudut A itu disimbolkan dengan titik hitam, sudut B disimbolkan dengan X, dan sudut C disimbolkan dengan lingkaran kecil. Nah, bandingkan dengan bangun, P disimbolkan dengan titik, R disimbolkan dengan lingkaran kecil, dan Q disimbolkan dengan X. Dengan melihat kesesuaian sudut, perbandingan panjang, maka kita bisa melihat AB. Coba kita lihat garis AB dan perhatikan sudutnya titik dan X. Maka kita lihat titik dan X berarti AB berbanding dengan PQ. AB berbanding dengan PQ. Itu sama dengan BC. Berarti sudut X dan lingkaran kecil. Sudut X dan lingkaran kecil berarti BC berbanding dengan QR. Dan AC itu adalah simbol dari titik dan lingkaran kecil. Titik lingkaran kecil berarti AC berbanding dengan PR, ya. Nah, itu. Sekarang kita lanjut bentuk-bentuk kesebangunan pada bangun datar. Nah, yang pertama, kesebangunan pada segitiga. Segitiga yang pertama, jadi kalau kita lihat segitiga ini A, B, C, dan segitiga A, D, E. Coba kita lihat AD berarti segitiga kecil berbanding dengan segitiga besar. Segitiga kecil yang mana? ADE dan ABC. Berarti kalau kita ambil AD berbanding AB sejajar, itu sama dengan AE berbanding dengan AC, itu sama dengan DE berbanding dengan BC. Ya, oke, cukup jelas. Atau bisa juga AD per DB sama dengan AE per EC. I sama dengan DE per BC dikurang DE. Nah, itu bentuk segitiga yang kedua. A, B, C, siku-siku di D, ya. A, B, C, siku-siku di D. Berarti BC pangkat 2 itu sama dengan CD. Jadi ini BC, ya. BC pangkat 2 sama dengan CD kali CA. AB atau BA pangkat 2
itu sama dengan AD kali AC. Dan BD pangkat 2 sama dengan BA kali DC. Nah, itu bentuk segitiga ya. Sekarang kesebangunan pada trapesium ya. Jadi ada trapesium A, B, C, D, D, E, F, C. Nah, kalau kita cari EF, jadi EF ini panjang ini sama dengan DC, ini DC dikali AE ditambah AB dikali dengan DE, atau bisa juga per AE tambah DE, atau EF sama dengan DC kali BF ditambah AB kali CP per CF tambah dengan BF. Ya, cukup jelas. Bentuk trapesium yang kedua, A, B, C, D. Nah, perhatikan ada titik E dan titik F. Titik E ini adalah titik tengah dari AC atau AC dibagi 2. Sedangkan titik F ini adalah titik tengah dari D dan B. Sehingga kalau kita cari EF-nya itu sama dengan AB kurang CD. Nah, itu ya, kalau kita mau cari panjang E dan F, yaitu AB dikurang CD per 2 atau 1/2 AB kurang CD. Sekarang kita akan masuk contoh. Memiliki tinggi badan 150 cm, Gilang kemudian berdiri pada titik yang memiliki jarak 10 meter dari suatu gedung. Ujung bayangan dari Gilang berimpit dengan ujung bayangan gedung. Jika panjang bayangan Gilang yaitu 4 meter, maka tinggi gedung tersebut adalah berapa? Oke, jadi kita bikinkan sketsa gambarnya. Nah, ini adalah tinggi gedung. Ini adalah tinggi Gilang ya. Gilang, jarak Gilang ke gedung adalah 10 meter. Tinggi Gilang 150 cm atau 1,5 meter. Bayang Gilang, jarak bayang Gilang dengan bayangannya adalah 4 meter. Jadi misalnya A, B, C, D, E. Jadi misalnya kita mau perbandingan segitiga besar berbanding segitiga kecil. Segitiga besar itu adalah ABC, segitiga kecil adalah AED. Berarti berapakah CB? Oke, berarti AB berbanding AE segitiga besar berbanding segitiga kecil, berarti tinggi segitiga besar yaitu CB atau BC berbanding dengan DE. Berarti CB itu sama dengan AB kali DE dibagi dengan AE. Jadi sama dengan AB adalah 4 tambah 10 kali dengan DE 1,5 dibagi
dibagi dengan AE 4. Berarti CB itu sama dengan 14 kali 1,5 dibagi 4. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi 2 berarti 7 kali 1,5 dibagi dengan 2. Nah, ini hasilnya adalah 35, 5 simpan 3, 7 kali 1 10 tambah 3 10,5 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 5,25 meter. Oke, cukup jelas ya, itu untuk contoh 1. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Segitiga A, B, C dan segitiga A, D, E. Ditanyakan adalah panjang dari AB. Berarti sebelum kita mencari panjang AB, tentu ada panjang dari DB. Kita misalkan ini adalah X ya. Jadi AB nanti itu adalah apa? Jadi AB itu sama dengan 10 tambah X ya. Sekarang kita masuk dalam proses penyelesaian lewat perbandingan ya. Segitiga besar, segitiga kecil. Misalnya segitiga kecil ya. AD berbanding AB itu sama dengan ED berbanding dengan CB. Yang dicari di sini adalah AB. Berarti sama dengan AD adalah 10, AB berarti 10 tambah X itu sama dengan ED 8 berbanding dengan CB adalah 12. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti kali menyilang 8 kali 10 tambah X sama dengan 10 kali 12. Berarti 10 tambah X sama dengan 10 kali 12 dibagi 8. Berarti 10 tambah X, kalau kita sederhanakan, dibagi 4 sisa 3, dibagi 4 sisa 2. Ini masih bisa disederhanakan, dibagi 2 sisa 1, dibagi 2 sisa 5 ya. Jadi 15, 3 kali 5. Jadi kita dapatkan X sama dengan 15 dikurang 10. Jadi X sama dengan 5. Dengan demikian AB sama dengan AD ditambah DB. Jadi AB sama dengan 10 ditambah 5. Jadi panjang dari AB adalah 15 cm. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri pertemuan ini, untuk mengetahui pemahaman konsep kita tentang kesebangunan, Pak Guru memberikan tugas. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABCD. Tentukanlah panjang AD. Atau ini ya. Nomor 2, dari gambar berikut, PQRSU, tentukanlah panjang dari QR dan panjang dari QU. Oke, sekian. Salam hebat, pasti sukses, luar biasa.
Tuhan berkati.